Halo, aku Alfata Anggradi Semahargi dengan NIM 2203 20009. Aku mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Tambuk 2022. Di sini, aku akan menjelaskan materi pertemuan 1 dan pertemuan 2, risiko dan manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Oke, risiko dan manajemen risiko. Yang pertama, kita harus mengetahui arti dari risiko. Apa sih itu risiko? Risiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari hasil yang diharapkan. Jadi, sesuatu yang kita harapkan, tetapi kita sudah mengantisipasi hal-hal yang bakalan kita capai sebelum mencapai harapan tersebut. Jadi, risiko itu adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Poin pertama, risiko itu sendiri bersifat inherent atau melekat pada segala sesuatu. Yang kedua, dia bersanding side by side dengan value atau dengan nilai, layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang ketiga, yang membedakan di antaranya adalah seberapa besar tingkat paparan risikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko. Jadi, yang membedakannya itu adalah seberapa tinggi risiko yang didapat dan seberapa besar tingkat penerimaan kita untuk menghadapi risiko tersebut. Faktor penyebab terjadinya risiko. Yang pertama itu bencana. Kita ketahui bahwa risiko sering terjadi bisa berdasarkan dari bencana. Yang pertama itu banjir, kedua tanah longsor, ketiga gempa, keempat gelombang laut tinggi, kelima yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Contoh, banjir. Jika kita membuat suatu rumah di tempat yang irigasinya terhambat atau saluran airnya banyak sampah, itu memungkinkan timbulnya risiko rumah kita atau pekarangan rumah kita terjadinya banjir. Yang kedua, kita tahu tanah longsor itu sering terjadi di area pegunungan atau area dataran tinggi. Jadi, misal kita ingin membuat sebuah rumah tetapi kita tidak melakukan riset bahwa daerah tersebut adalah daerah dataran tinggi, sehingga ketika daerah rumah yang kita bangun adalah dataran tinggi, kita harus siap menerima resiko bahwa bakalan terjadi tanah longsor. Yang kedua, gempa. Banyak sekali pertimbangan dalam membangun rumah untuk lokasi-lokasinya, apakah lokasinya rawan gempa, banjir, atau tanah longsor yang saya jelaskan sebelumnya. Hal-hal tersebut merupakan resiko yang harus kita hadapin atau harus kita tangani dalam membangun sebuah rumah. Yang keempat adalah gelombang laut tinggi. Jika kita membangun sebuah rumah di daerah pesisir pantai, itu akan menimbulkan resiko gelombang laut tinggi yang semakin tinggi. Karena apa? Karena rumah yang kita bangun itu daerah pesisir. Artinya adalah rumah dekat dengan laut. Nah, hal tersebut yang akan memungkinkan terjadinya gelombang laut semakin tinggi dan akan menimpa rumah kita. Dan yang terakhir adalah bencana yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan faktor-faktor penyebab terjadinya resiko. Ada banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi, dan yang terakhir adalah bencana-bencana yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Faktor penyebab terjadi risiko lainnya. Yang kedua adalah bahaya. Bahaya digolongkan menjadi 3. Ada bahaya fisik, bahaya moral, bahaya karena hukum atau peraturan. Kita masuk ke bahaya fisik. Misalnya, berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk. Contoh, tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan lain-lain. Jadi, bahaya secara fisik ini adalah bahaya yang berhubungan langsung. Seperti tadi dijelaskan adalah fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk, tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab. Yang kedua, bahaya moral. Misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan
sikap yang tidak hati-hati atau kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Jadi contohnya itu adalah ketika kita melakukan sebuah kebohongan, pasti resiko di masa depan kebohongan itu akan terbongkar. Jadi itulah yang dimaksud dengan sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. Baru sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Artinya adalah ada sebuah niatan buruk atau jahat organisasi tersebut. Jadi mereka tidak melakukan dengan baik sehingga menimbulkan masalah yang akan datang di masa depan. Yang ketiga adalah bahaya karena hukum atau peraturan. Misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Contoh, kalau di Aceh ini kan ada peraturan khusus daerah. Misalnya kita diwajibkan, misalnya itu syariat Islamnya lebih kuat, lebih menghargai. Misalnya ini kebetulan lagi berpuasa, kita diwajibkan, bukan diwajibkan tapi dianjurkan untuk tarawih, atau yang non muslim menghargai ketika yang muslim berpuasa. Misalnya untuk tidak makan di luar ruangan, atau misalnya menghargai ketika sholat Jumat atau sholat tarawih tidak berkeliaran, seperti itu. Sumber-sumber resiko. Yang pertama ada politik, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, keuangan, alami, proyek, teknis, manusia, kriminal, keselamatan. Politik. Ketika kita masuk ke dalam sebuah politik, contohnya politik organisasi di kampus yang baru-baru terjadi Pemirsa, kita harus menyiapkan atau kita harus tahu lah kalau kedepannya itu ada risiko. Contoh ketika Pemirsa kemarin ada dua koalisi agro dan agri dan koalisi ilmu kelautan dan budidaya perairan. Jadi ketika agro dan agri berkoalisi dan ilmu kelautan dan budidaya perairan itu koalisi, pihak agribisnis 1 hari sebelum pasca pemilihan menarik undur diri koalisi dari agro, sehingga menimbulkan resiko chaos atau panas. Nah, singkat cerita, ketika hal tersebut terjadi, banyak massa yang berdatangan dari pihak agro yang mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi dari pihak agri yang menarik mundur koalisi. Alhasil, pada saat pemilihan raya Fakultas Pertanian, Badan Eksekutif Mahasiswa, terjadilah kerusuhan. Nah, itu merupakan resiko yang terjadi ketika kita terjun ke dalam politik, dan politik merupakan sumber resiko. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita bisa menjadi sumber resiko yang timbul. Ketika sebuah lingkungan tidak aman, akan menimbulkan sebuah resiko kejahatan. Contoh, ketika di suatu lingkungan tersebut tidak ada pihak keamanan, akan memudahkan resiko pencurian, resiko kekerasan akan meningkat. Hal tersebutlah yang menjadikan lingkungan adalah sumber resiko. Perencanaan. Kita tahu jika kita ingin melakukan sesuatu, kita membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, dalam menyusun perencanaan, pastinya kita bakalan menghadapi resiko-resiko dari perencanaan yang telah kita buat. Contoh, misalnya aku ingin merencanakan ikut mahasiswa berprestasi di semester depan. Nah, aku sudah merencanakan semua kayak strategi, mempersiapkan diri dan lain-lain. Tapi aku harus mempersiapkan juga resiko yang akan datang. Misal resiko aku gagal, misal resiko ada calon mahasiswa berprestasi yang lebih baik dari aku, misal resiko di semester depan aku ikut ISMA atau program kampus mengajar. Hal tersebut yang akan menggagalkan rencana-rencana yang udah aku buat sebelumnya secara matang. Dan hal tersebutlah yang menjadikan perencanaan itu masuk ke dalam sumber resiko. Pemasaran. Ketika kita melakukan sebuah pemasaran produk, contohnya
kita ingin memasarkan sebuah donat, sebelum kita memasarkan, kita bakalan tahu resikonya apa yang akan terjadi. Contoh, apakah pemasarannya efektif? Contoh, resiko lainnya, apakah pemasarannya diterima? Apakah itu yang diminta oleh pasar? Apakah cara pemasaran kita benar? Apakah pemasaran kita ini sudah pas lah? Jadi pemasaran termasuk ke dalam sumber-sumber resiko. Selanjutnya, ekonomi. Ketika kita membahas sebuah ekonomi, kita ambil contoh ekonomi sebuah rumah tangga. Jadi, ketika dalam rumah tangga itu, kepala keluarga sebagai tulang punggung memiliki memiliki sumber ekonomi yang cukup, maka keluarga-keluarga tersebut dapat dinafkahi atau dapat disejahterakan, artinya berkecukupan. Namun, jika kepala keluarga tersebut memiliki kemampuan sumber ekonomi yang minim, maka di dalam keluarga tersebut akan lebih minim untuk bisa melakukan sesuatu karena keterbatasan ekonomi. Jadi, ketika kita membahas sebuah ekonomi, kita akan membahas juga sebuah risiko, bagaimana menanganinya ketika kita sebagai kepala keluarga memiliki sumber ekonomi yang berkecukupan. Itu akan memberikan resiko bagi keluarga kita ke depannya. Misal, bagaimana masuk anak sekolah, misal kebutuhan istri, kebutuhan untuk makan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan yang lain-lain. Itu akan menimbulkan resiko ketika kita memiliki sumber ekonomi yang minim. Tetapi jika kita memiliki sumber ekonomi yang cukup, belum tentu juga keluarga kita sejahtera, karena masih banyak resiko-resiko lainnya. Misal, karena harta yang melimpah, istri jadi lalai, tidak memperhatikan suami yang sedang mencari sumber-sumber ekonomi untuk keluarganya. Yang selanjutnya, keuangan ini mirip-mirip dengan ekonomi, mungkin sudah bisa dijelaskan ke poin sebelumnya. Selanjutnya, alami. Jadi ada ada beberapa resiko-resiko alami. Contoh, kita kan misal kita ingin pergi keluar, misalnya ingin pergi hangout bareng teman-teman, kita udah mempersiapkan segala macam. Tapi ada resiko-resiko alami yang muncul. Contoh, ketika kita sudah siap untuk pergi dengan kawan-kawan kita untuk hangout, tiba-tiba kita tidak atau lupa mengantisipasi resiko hujan. Hujan itu kan merupakan resiko alami, atau tiba-tiba cuaca tidak mendukung, badai segala macam, itu kan merupakan resiko-resiko alami. Selanjutnya teknis. Terdapat resiko teknis yang dialami oleh manusia. Aku ambil contoh misalnya dalam sebuah perusahaan. Jadi ada sebuah karyawan yang sedang menjalankan mesin untuk bekerja dialah. Jadi ketika dia melakukan kegiatan menggunakan mesin tersebut, ada resiko-resiko teknis kegagalan ketika mengoperasikan mesin tersebut. Misal tiba-tiba mesinnya rusak, misal tiba-tiba mesinnya ada yang terbakar, atau tiba-tiba mesinnya berhenti. Itu kan merupakan resiko yang terjadi secara teknis yang bisa saja dialami oleh semua manusia. Itu tidak hanya terjadi di contoh tersebut, tapi bisa terjadi di banyak contoh lain. Cuman aku ngambil contohnya ada sebuah karyawan yang sedang melaksanakan tugasnya menggunakan mesin. Oke, lanjut. Manusia bisa menjadi sumber resiko. Kenapa aku bilang? Ya karena contoh seperti perencanaan tadi, kayak misalnya aku ingin mencalonkan diri menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, manusia lain atau saingan aku yang lain itu bisa menjadi resiko aku mendapatkan kegagalan. Karena apa? Karena mungkin dia memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada aku, sehingga itu membuat resiko aku menjadi mahasiswa berprestasi berkurang, atau
secara garis besarnya daya saingnya lebih ketat lah. Nah, selanjutnya kriminal. Kriminal menjadi sumber resiko karena tindakan karena contohnya seperti lingkungan tadi. Misal dalam sebuah lingkungan itu kurang aman, akan menimbulkan resiko terjadinya tindakan kriminal. Tindakan kriminal inilah yang menjadi sumber-sumber resiko yang harus kita atasin. Bagaimana caranya membuat lingkungan tadi lebih aman sehingga tidak adanya kejadian kriminal, dan kita dapat mampu menanggulangi sumber-sumber resiko tersebut, yaitu sumber resiko kriminal. Yang terakhir adalah sumber-sumber resiko keselamatan. Kita tahu dalam sebuah pekerjaan itu ada yang namanya keselamatan. Apalagi kita misalnya bekerja di bidang pertambangan, itu kan resiko keselamatannya minim, karena bisa saja ketika kita melakukan kegiatan pertambangan, pertambangan tersebut roboh atau runtuh atau terkena mesin atau cuaca yang panas. Hal tersebut menjadikan keselamatan itu merupakan sumber-sumber resiko yang harus diatasin. Politik, lingkungan, perencanaan pemasaran, ekonomi, keuangan, alami, proyek teknis, manusia, kriminal, keselamatan merupakan sumber-sumber resiko. Sumber-sumber resiko harus kita antisipasi atau kita hadapi dengan baik sehingga dapat kita tanggulangi dan dapat kita perbaikin. Menurut seorang ahli bernama Hanafi yang dikutip pada tahun 2009, risiko dibagi dua. Yang pertama itu risiko murni dan yang kedua adalah risiko spekulasi. Risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian. Jadi bila risiko tersebut terjadi itu menimbulkan kerugian, bila risiko tersebut tidak terjadi, kerugian tersebut tidak bakalan muncul. Namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Jadi misalnya tuh resiko tuh dua mata koin. Kalau terjadi itu menimbulkan kerugian, kalau tidak terjadi itu tidak menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan keuntungan. Jadi itu dua sisi. Risiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan atau kebakaran, atau hal-hal lain kayak misalnya keselamatan kerja, atau misalnya kegagalan dan lain-lain. Risiko spekulasi. Risiko spekulasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Jadi risiko spekulasi itu ada dua kemungkinan, terjadinya kerugian atau keuntungan. Itu aja. Risiko ini akibatnya ada tiga macam, rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa saham. Itu kan bisa jadi kita untung, kita bisa jadi rugi, dan membeli undian dan sebagainya. Kalau misal kita beli undian atau lotre atau yang sekarang itu main super win itu kan kalau misalnya kita menang kita untung, kalau misalnya kita kalah kan rugi. Cuman kebanyakan judi online itu kan rugi, dibodohin sistem. Kalian jangan mau, itu resikonya terlalu tinggi. Menurut Jorion yang dikutip pada tahun 1997, resiko dibagi dua. Yang pertama ada risiko bisnis, yang kedua ada risiko strategi. Kita masuk risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Jadi contohnya tuh sebuah bisnis memiliki produk. Nah, produknya itu berkualitas dan memiliki keunggulan tidak, sehingga itu menimbulkan risiko yang perlu dihadapinya. Risiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Contoh, bisnis tersebut punya produk, cuman dia minim inovasi teknologi, itu kan menimbulkan risiko sebuah bisnis itu tidak berkembang atau kalah saing sama bisnis lain yang menggunakan teknologi atau yang menerapkan teknologi.
Terus dari desainnya, sebuah produk kalau misalnya desainnya tidak menarik atau kurang, itu kan eh, menimbulkan sebuah resiko untuk minat beli pelanggan. Jadi berkurang minat belinya dari desainnya, dari inovasi teknologinya dan pemasarannya. Bagaimana sebuah bisnis atau sebuah produk itu dipasarkan? Apakah pemasarannya itu sesuai target pasar? Apakah pemasarannya sudah efektif? Apakah pemasarannya itu inovatif? Nah, itu kan bakal menimbulkan resiko. Yang kedua, resiko strategi. Resiko strategi muncul karena adanya perubahan fundamental. Perubahan fundamental itu perubahan inti atau penting pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, dan lain-lain. Contoh, misalnya Pertamina itu kan sebuah bisnis strategi. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi atau kebijakan yang lain, itu kan akan menimbulkan strategi bagaimana ya biar bisnis minyak kita ini tetap untung, sedangkan pemerintah memberikan subsidi atau kebijakan subsidi. Atau contohnya adalah beras. Misalnya kita berbisnis beras, bagaimana ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan perihal beras untuk menaikkan harga, itu kan para pebisnis tuh bingung ketika harganya meningkat. Para pembeli kan bakalan bertanya, beras kok mahal kali, kok udah segini, mana ada uang kami untuk beli. Jadi kan permintaannya berkurang, harganya naik. Nah, disitulah sebuah bisnis tuh harus memikirkan strateginya untuk menghadapi kebijakan. Dan bisnis dan politik itu saling berkaitan, nggak bakal bisa berpisah. Jadi tuh ibaratnya dua hal yang beda yang selalu berkaitan. Jadi mereka tuh saling berkaitan antara bisnis dan politik. Jadi bisnis harus mengatasi resiko-resiko politik yang bakalan dihadapinya sehingga bisnis tersebut dapat sustainable dan running. Lanjutan, menurut Jorion yang dikutip pada tahun 1997, resiko dibagi menjadi satu lagi, yaitu resiko keuangan. Resiko keuangan atau resiko finansial merupakan risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan atau default dalam obligasi finansial. Jadi kita tahu suku bunga rupiah itu kan turun terus sehingga mengakibatkan risiko keuangan yang minim atau untungnya sedikit karena nilai tukar kita kecil, suku bunga kita turun terus. Hal tersebut lah yang menjadikan risiko keuangan itu masuk ke dalam jenis-jenis risiko. Kategori risiko. Ada risiko dari sudut pandang penyebabnya, ada dari risiko dari sudut pandang akibat, ada risiko dari sudut pandang aktivitas, dan yang terakhir adalah aktivitas dari sudut pandang kejadian. Risiko dari sudut pandang penyebab, risiko keuangan, dan risiko operasional. Risiko keuangan. Jadi, misal kita memiliki sebuah keuangan yang minim, itu akan menyebabkan risiko kita tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup kita, atau dari risiko kita tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup kita akan menimbulkan risiko berlanjut lagi, yaitu risiko kesejahteraan hidup kita. Lanjut lagi, kalau kesejahteraan kita tidak ada, itu akan masuk risiko selanjutnya, yaitu risiko kita masuk ke dalam siklus kemiskinan karena kita tidak sejahtera, karena kita tidak mampu cukupin kehidupan kita dari yang awalnya adalah keuangan kita yang minim. Yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional terjadi ketika kita menjalankan sebuah bisnis, itu bakal menimbulkan risiko-risiko bisnis atau risiko dalam menjalankan bisnis. Contoh, risiko bangkrut,
akibat keuangan kita yang minim. Baru resiko ketika keuangan kita minim atau ketika kita bangkrut, itu akan menimbulkan resiko karyawan kita bakalan berkurang atau pada keluar karena kita tidak mampu mengeluarkan biaya. Lanjut lagi, akan menimbulkan resiko apa? Citra kita sebagai perusahaan itu tidak ada. Jadi ketika kita mau membuat perusahaan atau mau membuat kegiatan bisnis yang lain, itu akan susah karena masyarakat atau orang-orang lain bakal sudah tahu, oh ini perusahaan atau bisnis yang kemarin bangkrut, oh ini perusahaan yang nggak membayar karyawannya, oh ini perusahaan yang outputnya minim, sehingga sedikit karyawan atau orang-orang yang mau bekerja di perusahaan atau bisnis tersebut. Resiko dari sudut pandang akibat. Yang pertama itu ada resiko murni. Itu contohnya seperti kebakaran. Yang kedua resiko spekulatif atau resiko melakukan investasi. Jadi ada dua kemungkinan. Contohnya kemungkinan pertama itu adalah resiko murni, kebakaran itu asli kebakaran. Sedangkan resiko spekulatif adalah resiko melakukan investasi. Jadi itu kalau melakukan investasi itu kan ada dua kemungkinan, untung atau rugi. Baru kalau judi juga kan untung atau rugi. Terus apalagi ya, saham dan resiko-resiko lain. Kan sekarang tuh banyak tuh orang-orang atau mahasiswa lah yang judi. Baru Shopee Pay Later itu kan ada dua keuntungan tuh. Ada dua resiko. Pertama, dia mampu membayar, atau yang kedua tidak mampu membayar karena bunganya. Baru resiko dari sudut pandang aktivitas. Misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika kita mengambil kredit oleh bank, itu kan menimbulkan resiko. Yang pertama, kita bisa bayar suku bunga banknya. Yang kedua, kita tidak bisa bayar. Ketika kita bisa membayar kredit atau suku bunga bank tersebut, kita bisa melakukan peminjaman di kemudian hari. Sedangkan ketika kita tidak bisa membayar, itu kan ada perjanjian. Ketika ada perjanjian antara bank dan kita selaku yang mengambil kredit, atau bakal ada jaminannya. Contoh misalnya jaminannya rumah. Jika jaminannya rumah, ketika kita tidak bisa bayar, rumah tersebut bakalan diambil. Baru aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah aktivitas dari sudut pandang kejadian. Misalnya risiko kebakaran. Risiko kebakaran kan bakal bisa diantisipasi. Contohnya sekarang tuh rumah-rumah sekarang sudah dipasangin atasnya itu kayak pendeteksi kebakaran. Jadi keluar asap dia langsung turun. Itu kan aktivitas dari sudut pandang kejadian. Jadi ketika sudah banyak kejadian-kejadian kan kita sudah bisa mempersiapkan resiko-resiko yang terjadi. Contohnya itu kebakaran. Jadi kan kita sudah mempersiapkan alat pendeteksi kebakaran. Jadi ketika dalam suatu rumah atau sebuah gedung itu terdeteksi asap, alat tersebut langsung mengeluarkan air untuk memadamkan api tersebut sebelum terjadinya kebakaran yang semakin besar. Lanjutan kategori resiko. Ada resiko dari sudut pandang jenis resiko, ada resiko dari sudut pandang sumbernya, ada resiko dari sudut pandang penerima resiko. Kita masuk ke resiko dari sudut pandang jenis resiko. Resiko dari sudut pandang jenis resiko ini mencakup resiko teknologi, resiko keuangan atau ekonomi, resiko sumber daya manusia, yang termasuk di dalamnya itu adalah kapasitas, hak intelektual, baru resiko kesehatan, resiko politik, resiko hukum, resiko keamanan dan lain-lain. Resiko dari sudut pandang jenis resiko, contohnya itu kita ambil resiko teknologi. Ketika kita menerapkan teknologi, itu ada dua. Kita mampu menerapkannya atau kita ketinggalan teknologi. Ambil contoh sekarang. Ketika kita tidak mampu mengikuti atau menerapkan teknologi yang masif di masa sekarang, kita bakal ketinggalan. Contoh, ketika kita ketinggalan, kita waktu bakalan terbuang. Yaitu berarti kan kita tidak efisiensi waktu, efisiensi biaya ketika sebuah perusahaan tidak mampu menerapkan teknologi yang ada. Itu kan ketika kita tidak mampu efisiensi waktu, itu kan masuk ke dalam juga efisiensi cost. Ketika waktunya banyak kan kita membutuhkan biaya yang banyak juga. Jadi ketika kita mampu menerapkan teknologi, itu bakal memberikan keuntungan. Sedangkan ketika kita tidak mampu menerapkan teknologi, itu bakalan
banyak merugikan kepada kita. Baru resiko keuangan atau ekonomi. Bagaimana resiko keuangan atau ekonomi ini mempengaruhi ke kehidupan kita. Terakhir adalah ketika keuangan atau ekonomi kita stabil, itu akan memberikan resiko kita di masa depan akan memberikan kehidupan yang stabil, biaya hidup yang terjangkau untuk kita dari keuangan atau ekonomi kita yang stabil. Sebaliknya, ketika risiko keuangan atau ekonomi itu tidak stabil, itu akan memberikan dampak atau ricu. Contohnya itu suku bunga rendah sehingga mengakibatkan inflasi, banyaknya jumlah uang tetapi jumlah uang tersebut itu tidak bernilai, suku bunganya rendah. Terus ketika sebuah negara memiliki keuangan ekonomi atau risiko ekonomi yang minim, itu akan mengakibatkan konflik yang bakalan timbul. Contoh misal dari keuangannya yang sedikit, itu akan mengakibatkan timbulnya konflik kriminal, pencurian dan lain-lain. Pencurian baru melakukan tindakan kriminal, narkoba dan lain-lain. Baru resiko sumber daya manusia, contoh kapasitas atau hak intelektualnya. Resiko sumber daya manusia memiliki dua mata. Pertama, ketika sumber daya manusia tersebut maju atau kapasitasnya ada dan bermutu, itu akan memberikan dampak yang baik. Jadi sehingga menuju percepatan sebuah negara maju itu cepat karena sumber daya manusia mendukung. Sebaliknya, jika sumber daya manusianya itu rendah atau tidak mendukung, itu akan memberikan beban kepada sebuah negara untuk negara tersebut maju, dan negara tersebut akan berkembang aja. Dan lebih banyak negara-negara yang terjadi yang berkonflik atau keuangannya tidak stabil atau hal tersebut itu memiliki sumber daya manusia yang kurang sehingga tidak mampu menaikkan kesejahteraan negara tersebut. Baru resiko kesehatan. Ketika kita membahas sebuah kesehatan, yang perlu dipahamin adalah apakah di dalam sebuah lingkungan itu memiliki fasilitas kesehatan atau tidak. Jika sebuah lingkungan tidak memiliki fasilitas kesehatan, itu akan memberikan resiko untuk masyarakat tersebut untuk berobat atau melakukan kesembuhan itu bakalan susah, sehingga mengakibatkan tingkat kematian atau tingkat manusia yang mengalami penyakit yang lama sembuh itu bakalan meningkat. Sedangkan ketika sebuah lingkungan memiliki fasilitas kesehatan, itu akan meminimalisir resiko tersebut, sehingga ketika ada sebuah masyarakat di dalam sebuah lingkungan tersebut mengalami kesehatannya sedang sakit atau sedang terkena penyakit, dia bisa langsung pergi ke fasilitas kesehatan tersebut. Dari fasilitas kesehatan tersebut, masyarakat tersebut kembali sehat. Ketika masyarakat tersebut kembali sehat, masyarakat tersebut mampu melakukan aktivitas sehari-harinya atau seperti biasa. Resiko politik ada banyak hal. Contoh ketika sedang melakukan politik itu dia secara baik itu tidak akan menimbulkan konflik. Sedangkan ketika politik tidak dilaksanakan dengan baik, itu akan menimbulkan sebuah konflik. Contoh demo, pertentangan, terus kegaduhan, keributan, perpecahan. Baru resiko hukum. Ketika sebuah hukum itu tidak tegas, itu akan menimbulkan sebuah konflik. Pertanyaan, bagaimana? Siapa yang akan menghukum? Sedangkan hukum itu tidak terjalankan. Sebaliknya, jika hukum tersebut memang seutuh-utuhnya hukum, itu bakalan meminimalisir konflik tersebut, sehingga sebuah negara yang memiliki hukum yang baik itu akan lebih sejahtera dan masyarakat itu lebih patuh dan hidup dengan damai. Baru resiko keamanan. Kita ketahui jika sebuah lingkungan itu tidak memiliki keamanan yang baik, itu akan terjadi konflik atau terjadinya kekerasan, pencurian, pembobolan dan lain-lain. Hal tersebutlah yang akan menimbulkan risiko keamanan jika tidak
dalam lingkungan tersebut tidak adanya keamanan. Kita lanjut, resiko dari sudut pandang sumbernya. Ada resiko eksternal, resiko internal. Resiko eksternal itu termasuk politik, ekonomi, bencana alam yang kita jelasin. Jadi itu dari faktor-faktor luar yang mempengaruhinya. Sedangkan resiko internal itu reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi itu yang bersifatnya itu dari dalam atau dari diri kita. Selanjutnya, risiko dari sudut pandang penerimaan risiko. Mencakup orang, human risk. Baru risiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, pelayanan dan lain-lain. Lanjutan kategori risiko. Risiko dari sudut pandang, tingkat kemungkinan terjadinya, itu ada level atau status risikonya. Baru risiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan, bagaimana kita mengendalikan risiko tersebut. Baru risiko dari sudut pandang hierarki risiko. Dan yang terakhir adalah risiko dari sudut pandang penerapan tujuan organisasi. Kita masuk risiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan, level atau status rasio kemungkinan terjadi. Yang pertama itu ada risiko rendah, yang kedua risiko menengah, dan ketiga itu risiko tinggi. Contoh risiko rendah. Jika contohnya besok kita mau kuliah, jika kita tidak mempersiapkan barang-barang atau peralatan yang kita butuhkan untuk besok kuliah, itu akan menimbulkan risiko kita tidak membawa barang-barang atau peralatan saat kuliah. Jadi kuliah kita terganggu, itu merupakan risiko rendah. Sedangkan risiko menengah itu adalah ketika kita berkendara tapi kita tidak menggunakan helm, itu bakalan dua kemungkinan. Yang pertama adalah risiko kita tertilang, itu bisa jadi kena atau tidak. Baru risiko kita ketika kita kecelakaan, itu bakalan ketika kita kecelakaan terbentur kepala kita mendapatkan luka yang lebih parah. Tetapi ketika kita jatuh, tetapi pas ketika kita jatuh itu tidak terlalu parah, kepala kita aman. Jadi itu risiko menengah. Sedangkan risiko tinggi itu ada risiko yang pasti bakalan terjadi. Contoh, ketika kita menghadapi sebuah perlombaan, kita itu bakalan mendapatkan risiko paling tinggi, yaitu dua, risiko menang dan risiko kalah. Itu udah pasti, karena itu termasuk risiko tinggi. Lanjut, risiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Ini merupakan risiko balik dari diri kita, bagaimana kita mengendalikan risiko tersebut. Poinnya, risiko yang sangat terkendali, risiko yang kurang terkendali, risiko yang tidak atau sangat sulit terkendali. Jadi dibagi tiga tuh, ada risiko yang sangat terkendali. Contohnya tadi, kalau kita misalnya besok kita kuliah, kita kan itu bisa mengendalikan risiko-risiko. Misalnya kita harus membawa buku, pulpen, segala macam untuk menunjang aktivitas kuliah kita. Itu kan risiko yang bisa kita kendalikan, tergantung bagaimana kita melakukannya agar risiko tersebut bisa terkendalikan. Apakah kita ketika malas itu kan bakalan sulit tuh dikendalikan. Baru risiko yang kurang terkendali, itu contoh yang tadi ketika kita menggunakan helm, itu kan ada dua kemungkinan. Kita jatuhnya parah, baru jatuh tidak parah. Baru ketika kita tidak menggunakan helm, itu kan bakalan ada polisi atau tidak. Itu risiko yang kurang terkendali. Baru risiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan, yaitu risiko ketika kita ikut lomba, itu kan sangat sulit tuh. Antara dua itu risikonya, kita menang atau kita kalah. Ketika kita menang, kita merayakan, mendapat hadiah, plus. Tetapi ketika kita kalah, kita bakalan mendapatkan rasa kesedihan, bunda gulana, rasa kenapa kalah, kita udah melakukan usaha ini. Cuman kan itu risiko-risiko yang tidak atau sangat sulit kita kendalikan. Baru masuk risiko dari sudut pandang hierarki risiko. Ada risiko strategis, risiko program, risiko proyek, dan risiko operasional. Selanjutnya, yang terakhir, risiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Ada risiko strategis. Risiko ini berhubungan dengan risiko strategis berhubungan dengan keselarasan dengan selera risiko. Baru risiko operasional berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasional. Jadi itu risiko operasional itu berkaitan dengan efektivitas, tentang bagaimana apakah hal yang kita lakukan itu sudah efektif. Baru efisiensi aktivitas operasi, apakah
ketika ini efektif, apakah waktunya udah efisiensi atau udah yang terbaik, baru resiko pelaporan berhubungan dengan kendala dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah resiko ketaatan berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Jadi, bagaimana kita mengelola risiko tersebut ketika terjadi dan ketika risiko itu tidak terjadi. Jadi, ketika risiko tersebut tidak terjadi itu kan masuk ke dalam penanggulangan kita. Bagaimana cara atau manajemen risiko kita. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan monitoring review. Tujuan manajemen risiko ada 4. Yang pertama, melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi resiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Yang ketiga, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Dan yang terakhir, mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi resiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Lanjutan tujuan manajemen risiko. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Yang kedua, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan organisasi. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang terakhir, meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus atau secara sustainable, berkelanjutan. Setelah kita bahas perihal risiko dan manajemen risiko, perihal dari para ahli pengertian risiko, terus bagaimana menanggulanginya, cara-caranya, kita masuk pada manfaat manajemen risiko. Udah pasti dong, semua yang kita lakuin bakalan memberikan manfaat. Nah, kita masuk pada poin manfaat manajemen risiko. Ada 8. Yang pertama, mengurangi kejutan. Jadi kita itu ketika sudah manajemen risiko, kita itu nggak terkejut. Kayak misalnya kalau kita pakai helm, kita udah nanggulangi kan, udah kita manajemen risikonya, kita udah nggak bakalan terkejut untuk ditilang, atau ketika jatuh kita tidak bakalan terkejut kita kalau mendapatkan luka yang lebih parah di bagian kepala karena kita udah pakai helm. Yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Jadi ketika kita melakukan perencanaan kita kan itu fokusnya itu pada tujuan. Jadi kita tuh nggak fokus pada risiko lagi. Jadi kita tuh udah fokus pada peluang. Jadi meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang, bukan lagi ke resikonya, karena resikonya udah kita minimalisir atau sudah kita tanggulangin dan udah nggak terkejut kita kalau terjadi resiko tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Seperti yang aku jelasin tadi di poin kedua, meningkatkan kualitas perencanaan kita karena kita udah memanajemen resiko atau semua hal yang bakalan terjadi, dan meningkatkan pencapaian kinerja kita. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi tuh kita tuh kalau orang-orang yang udah manajemen risiko, pengambilan keputusannya itu bagus, kualitasnya tuh. Ya kayak udah nggak terkejut, udah pandai nanggulangi resiko. Kalau misal resiko ini udah terjadi, udah tahu dia caranya. Resiko yang ini udah tahu caranya, resiko yang ini udah tahu caranya. Jadi fokusnya itu udah tujuan, udah goals, udah beda gitu. Jadi udah kalau orang-orang yang pandai manajemen risiko tuh ya lebih efisien waktu lah, efisien, bagus. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Di organisasi kalau kita kalau kita mampu memanajemen risikonya, reputasi organisasi tersebut bagus. Kayak organisasi ini mampu ya jalanin ini, ada
hal-hal tersebut bisa diatasi orang ya, wih organisasi ini kok udah keren kali sekarang ya. Ternyata apa ya, mereka tuh udah mampu manajemen resiko. Yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Karena apa? Ketika sebuah perusahaan kalau memanajemen risiko dengan baik, para pimpinan dan pegawai itu aman. Kenapa? Karena tuh eh, yang namanya bangkrut atau yang namanya PHK itu bakal berkurang. Karena manajemen risikonya bagus di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan tersebut running dan sustainable. Kalau perusahaan running dan sustainable itu akan memberikan manfaat atau benefit kepada pimpinan dan karyawan tuh rasa aman. Wih, gaji bakal meningkat, nggak bakal di PHK, kerja enak. Yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Ya udah pasti dong, orang kita pandai manajemen risiko ya, untuk tata kelola organisasi ya bakal meningkat juga. Oke, terakhir prinsip manajemen risiko. Ada 11. Yang pertama, melindungi dan menciptakan nilai tambah. Yang kedua, bagian terpadu dari proses organisasi. Yang ketiga, bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Yaitu, kalau kita udah kelola manajemen risiko kan, aspek-aspek ketidakpastian itu udah kita tanganin lah. Yang kelima, bersifat sistematik, terstruktur dan tepat waktu. Jadi artinya tuh prinsip manajemen resiko tuh udah sistematis, udah ada dibagi-bagi gitu, terstruktur, baru tuh tepat waktu karena udah ditanggulangi resiko-resikonya. Kalau kita nggak tepat waktu, kayak mana kita nanggulangi resikonya? Udah terjadi duluan lah resikonya kalau kita nggak tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Ketujuh, khas untuk penggunaannya. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Itu kalau misalnya manusianya mendukung ya bagus, terus harus ini juga sesuai budaya. Kalau misalnya nggak sesuai budaya, kayak mana kita mau nanggulangi resikonya? Kan tiap orang atau tiap budaya itu kan beda-beda, jadi kita harus menyesuaikan untuk mengatasi resiko. Disitulah kita melakukan manajemen resiko. Kita identifikasi bagaimana manusianya, terus budayanya, apa yang boleh apa yang nggak boleh, jadi kita sesuaikan. Jadi ketemulah suatu solusi untuk menangani resiko tersebut. Yang kesembilan, harus transparan dan inklusif. Jadi artinya terbuka, semua orang bisa tahu. Yang ke-10, bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan. Jadi itu prinsip manajemen risiko itu berulang, terus menerus, sustainable, dan jangan lupa harus tanggap terhadap perubahan. Artinya misalnya terjadi sebuah perubahan, kita tuh harus melakukan penyesuaian antara manajemen risiko yang udah kita buat sama karena ada perubahan, harus kita sesuaikan sama perubahan. Jadi itu masih berlaku. Itulah yang dibilang berulang terus menerus atau sustainable. Yang terakhir adalah memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Oke, sekian materi yang saya jelaskan pertemuan minggu pertama dan pertemuan minggu kedua tentang resiko dan manajemen resiko.